Baik, selamat datang semuanya. Sekarang kita akan mempelajari sesi 2 dari dasar pemasaran. Kita akan belajar mengenai 4C Diamonds dan kita akan juga mempelajari mengenai TOWS atau kita sering sebut sebagai analisa SWOT. Semoga materi ini dapat mudah Anda mengerti dan apa yang disampaikan juga dapat Anda tangkap dengan baik. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah kita akan lihat dulu apa sih itu 4C Diamond. 4C Diamond sendiri itu kenapa disebut sebagai 4C adalah karena ada change, customer, company, dan competitor. Nah, jadi ada 4C. Dan kenapa disebut diamond? Karena bentuknya yang menyerupai berlian. Baik, itu hal-hal yang mendasar. Kita akan coba lihat dulu struktur dari 4C diamond ini lebih detail. Pertama, Anda bisa lihat bahwa ada change, di mana di sini disebut sebagai value migrator. Nah, kalau ada kata migrator, berarti ini merubah value atau nilai dari satu titik ke titik yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan value migrator. Berarti ada yang men-shift, ada yang merubah posisi dari nilai itu. Nah, kita akan coba pelajari lebih lanjut nanti ke depannya. Tapi kita akan bedah dulu sebenarnya struktur secara umumnya. Oke, di sini di change itu kita bisa lihat ada komponen-komponennya. Ada ekonomi di tengah, ada social culture, ada market, ada political dan legislation, dan teknologi. Jadi ada yang di tengah-tengah ini ekonomi, karena ekonomi adalah sumber dari segalanya. Setiap perubahan dari ekonomi pasti akan merubah baik sosial budaya, pasar, politik, dan juga peraturan, serta teknologi. Nah, itu kenapa kenapa ekonomi posisinya ada di tengah-tengah. Nah, hal-hal tersebut dianggap akan membawa perubahan dan menggeser dari satu nilai ke nilai yang lain. Misalkan sederhananya seperti ini. Contohnya teknologi saja. Dulu kita sudah menganggap teknologi remote control itu sudah cukup untuk sebuah televisi. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, maka apa? Maka konsumen-konsumen mulai menginginkan lebih dari televisinya. Akhirnya muncullah smart TV dan juga eh, ada eh, ada aplikasi-aplikasi yang disematkan di televisi dan itu menjadi tuntutan dari konsumen saat ini. Nah, kenapa? Karena ada muncul teknologi ini. Karena ada teknologi, ada supply terhadap fitur baru. Nah, dan memungkinkan adanya perubahan terhadap fitur-fitur baru. Nah, inilah yang membuat teknologi menggeser nilai dari titik yang sebelumnya ke titik yang baru. Dari awalnya televisi hanya menawarkan remote control sebagai teknologi tertingginya, sekarang televisi sudah menawarkan koneksi internet dan lain-lain. Dan bahkan bisa berfungsi seperti uh, sebuah alat entertainment terpadu yang tidak hanya menayangkan acara TV, tetapi juga bisa terhubung internet dan lain-lain. Baik. Begitu pula dengan politik, legislasi,
sosial budaya, dan juga pasar. Tapi kita akan bahas itu lebih rincinya nanti. Sekarang kita lihat bahwa dalam perubahan tersebut ada yang cenderung pasti, hal-hal yang cenderung pasti dan cenderung tidak pasti. Ada hal-hal yang penting dan ada hal-hal yang tidak penting. Nah, kita harus jeli melihat apakah sesuatu itu pasti atau tidak pasti, apakah itu penting atau tidak penting, supaya Anda semua dapat memutuskan untuk kepentingan perusahaan nanti. Baik. Kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan lihat di sini customer. Di mana dilihat customer itu adalah value demander. Demand itu adalah permintaan. Berarti customer adalah pihak yang menuntut atau meminta sebuah nilai untuk disediakan. Nah, kita lihat di sini ada customer yang committed, lost, and new. Committed setia, lost itu hilang, dan ada juga yang baru. Baik, kita akan bahas lebih lanjut. Nanti selanjutnya adalah kompetitor. Nah, ada yang meminta nilai, ada yang menyediakan. Ada yang menyediakan selain perusahaan kita. Siapa? Kompetitor kita. Karena itu dia disebut value supplier. Karena dia yang menyediakan. Di antara kompetitor, ada si pemenang, ada orang yang ketinggalan, ada kompetitor yang ketinggalan, dan ada kompetitor-kompetitor yang sedang berkembang dan punya kemampuan untuk mengancam posisi perusahaan kita di kemudian hari. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir adalah company. Nah, company kita itu adalah value decider dengan mempertimbangkan apa yang diberikan kompetitor, dan apa yang dituntut oleh customer. Akhirnya perusahaan akan menentukan nilai apa yang diberikan oleh produk perusahaan kita kepada pasar. Nah, nanti perusahaan kita akan menentukan, oh, produk kita seperti ini. Value-nya akan seperti ini. Nah, perusahaan kita yang menentukan, mempertimbangkan kompetitor, customer. Nah, siapa yang merubah kompetitor dan customer? Itu nanti adalah change itu sendiri. Oke. Kita akan bahas selanjutnya. Kita lihat di sini ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh perusahaan untuk melakukan investasi atau tidak, untuk melakukan harvesting atau juga divest. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, apa itu change? Kita lihat di sini. Change. Hal-hal yang membawa perubahan. Apa saja yang membawa perubahan? Yaitu, lihat di sini, teknologi, sosial budaya, market, politik, dan hukum, serta ekonomi, di mana unsur utamanya adalah ekonomi.
Karena ekonomi dapat mempengaruhi semuanya. Itu dia. Baik, change disebut sebagai value migrator. Ada 5 hal yang dapat menyebabkan perubahan, yaitu teknologi, ekonomi, social culture, politik, dan peraturan serta market. Nah, sekarang yang perlu diingat adalah perubahan-perubahan tersebut itu pasti atau tidak pasti. Kedua, penting atau tidak penting. Itu dia. Karena setiap hari dunia itu berubah. Saya ambil contoh sebagai berikut. Misalkan, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan cukai rokok. Nah, maka perubahan ini sesuatu yang pasti atau tidak pasti? Cenderung pasti, karena ada keputusan pemerintah yang membuat itu bisa terjadi. Dan ada hukum yang akan menegakkan itu. Nah, pertanyaannya penting atau tidak penting? Nah, itu bisa dijawab dengan memastikan Anda bergerak di bidang apa perusahaan. Misalkan, cukai rokok itu pasti sesuatu yang penting untuk perusahaan apa? Tentu saja, perusahaan rokok. Ada lagi nggak yang akan terpengaruh oleh cukai rokok tersebut? Tentu saja, perusahaan pengecer, distributor, yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Maka ini penting untuk mereka dan sifatnya pasti. Tapi untuk perusahaan, misalkan sikat gigi, jelas ini adalah sesuatu kondisi yang pasti, tetapi dia tidak penting. Itu yang itu salah satu contoh bagaimana kita melihat suatu perubahan. Harus dipertimbangkan apakah dia penting atau tidak penting. Karena perubahan selalu terjadi, namun tidak semua perubahan itu penting dan tidak semua perubahan itu sifatnya pasti. Misalkan yang tidak pasti contohnya adalah misalkan yang tidak pasti, saya beri contoh perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi itu bisa diperkirakan, tetapi di masa depan perkembangan ekonomi itu tidak dapat dipastikan berapa perkembangan yang bisa dicapai, berapa pertumbuhan yang bisa dicapai oleh suatu negara di masa mendatang. Itu tidak dapat dipastikan secara tepat. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi pada umumnya untuk semua perusahaan itu bersifat tidak pasti. Kenapa?
Karena kita bisa menduga bahwa ekonomi akan berkembang, akan meningkat. Tetapi berapa peningkatannya, berapa persen perkembangannya, tidak ada yang bisa memastikan sebelum itu terjadi. Nah, setelah itu, apakah itu penting? Jelas, hampir semuanya itu menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu, semua perusahaan akan mengantisipasi perubahan ekonomi. Perkembangannya gimana, apakah mungkin terjadi penurunan, apakah akan terjadi kenaikan, maka sikap perusahaan itu akan didasarkan atas dugaan-dugaan tersebut. Kenapa disebut dugaan? Karena sifatnya yang belum pasti. Sebelum itu terjadi, kita tidak bisa mengukur secara tepat. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus perubahan-perubahan yang sifatnya pasti atau tidak pasti, penting atau tidak. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat lagi slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai kompetitor. Kompetitor terdiri dari 3 kategori. Yang perlu diingat, kompetitor juga disebut sebagai value supplier. Kita lihat apa itu value supplier? Dia yang menyediakan nilai. Melalui apa? Melalui produk. Produk yang bisa menggantikan produk perusahaan kita. Nah, produk tersebut ditujukan apa? Memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, kita punya kompetitor-kompetitor yang mereka coba untuk memberikan nilai yang diinginkan oleh konsumen. Dia memberikan kebutuhan dan keinginan sehingga kompetitor tersebut bisa merebut hati konsumen kita. Nah, kita lihat ada 3 kategori kompetitor. Kita lihat satu persatu, yaitu pertama adalah winner. Kita lihat kategori winner. Apa itu winner? Kompetitor yang lebih kuat daripada kita. Nah, kita harus hati-hati dengan kompetitor ini karena pasti dia memiliki sumber daya yang lebih banyak daripada kita karena dia adalah pemimpin di pasar. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena dia pasti tidak akan tinggal diam ketika perusahaan kita coba untuk mengambil konsumennya. Dan dia juga tidak akan tinggal diam kalau Anda semakin lama porsinya di pasar atau bagian Anda di pasar dari perusahaan Anda itu semakin lama semakin banyak atau semakin besar. Dia tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam menyikapi kompetitor yang bersifat winner. Kita harus melihat apakah kita memiliki kemampuan untuk bersaing head to head atau langsung dengan kompetitor tersebut. Kalau tidak, lebih baik kita menghindari persaingan head to head atau persaingan langsung. Dan yang selanjutnya kita akan bahas adalah loser, yaitu adalah kompetitor yang lebih lemah dari kita, bahkan dia kemungkinan akan keluar dari persaingan di pasar. Apakah kompetitor ini perlu diabaikan saja? Tidak, kita harus memperhatikan. Karena bisa jadi every loser itu bisa bangkit. Nah, dan menjadi pesaing yang
kita harus hati-hati. Oleh karena itu, kita harus perhatikan. Dan tentu saja, memang lebih baik kalau kita bisa kalahkan, kita segera kalahkan, kecuali dia memberikan manfaat lebih baik. Misalkan, dia menciptakan keseimbangan pasar. Misalkan. Nah, itu kita tidak perlu sampai membuat kompetitor kita itu keluar dari pasar. Kalau dia juga bermanfaat untuk menciptakan keseimbangan pasar. Dan yang selanjutnya adalah kompetitor yang bersifat emerging. Adalah kompetitor yang potensial untuk dapat menyaingi kita. Dan kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kadang-kadang ini tidak mudah dideteksi oleh perusahaan. Jadi perusahaan baru menyadari bahwa kompetitor yang bersifat emerging ini harus kita sikapi setelah dia mulai mengancam. Nah, ini dia yang perusahaan penting dalam melakukan market competitiveness. Dia harus memantau. Terus, bagaimana persaingan pasar? Bagaimana kompetitor Anda saling berinteraksi? Bagaimana juga Anda harus bersikap terhadap interaksi tersebut? Karena di sini bisnis Anda pasti akan berhubungan dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, karena itu Anda harus melihat medannya seperti apa. Bagaimana persaingan pasar seperti apa. Nah, oleh karena itu penting kita selalu mengarahkan pandangan perusahaan ke pasar dan tidak boleh lengah. Walaupun mungkin kita sebagai pemimpin pasar, kita harus terus memperhatikan pasar, bagaimana perkembangannya. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai customer. Nah, apa itu customer? Customer adalah value demander, orang yang meminta. Apa itu nilai? Dalam bentuk apa? Produk. Supaya apa? Supaya kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Nah, sayang, tidak semua konsumen yang kita peroleh itu semuanya setia. Nah, tidak semua konsumen itu sifatnya setia. Ada konsumen yang setia, ada konsumen yang meninggalkan kita, dan kita juga memungkinkan untuk memperoleh konsumen baru dalam prosesnya. Ya, oke. Itu sederhananya mengenai konsumen. Yang perlu diingat adalah ada 3 jenis konsumen, yaitu ada konsumen yang setia, ada yang meninggalkan kita, dan ada konsumen baru. Dan perlu Anda ingat adalah mempertahankan konsumen itu jauh lebih sulit daripada memperoleh konsumen baru. Oke, selanjutnya kita akan lanjut. Di sini perubahan itu akan menggerakkan kompetitor dan juga menggerakkan customer juga. Nah, perubahan-perubahan ekonomi misalkan akan semakin banyak pemain global yang masuk ke industri elektronik dan menyebabkan semakin tingginya persaingan. Dan banyak dari mereka yang sebenarnya didukung oleh kekuatan-kekuatan yang lebih kuat. Nah, ini karena apa? Karena ada perubahan ekonomi misalkan di sini. Ada perubahan politik dan peraturan pemerintah. Misalkan ekonomi Indonesia, ternyata masyarakat Indonesia itu semakin tinggi kemampuan daya belinya.
Nah, oleh karena itu banyak pemain-pemain global yang mulai masuk karena mengetahui, oh banyak nih calon-calon konsumen yang eh, prospek di Indonesia itu. Nah, oleh karena itu eh, mereka coba untuk masuk. Namun apabila ada peraturan yang melarang, maka sulit dong untuk pesaing masuk. Jadi ekonomi aja tidak cukup. Dari sisi peraturannya mendukung tidak. Oh ternyata peraturan mendukung masuknya apa namanya kompetitor asing selama mereka coba membuka apa pabrik misalkan di sini dan juga membuka lapangan kerja. Nah, ternyata didukung oleh peraturan juga. Nah, itu hal-hal yang dapat merubah kompetitor. Nah, misalkan customer juga dengan adanya kompetitor baru yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dan juga peraturan, ternyata customer juga punya banyak pilihan. Tapi semakin lama tuh customer semakin pintar dan kritis dalam memilih produk. Jadi perilakunya perilaku konsumen, sorry, perilaku konsumen berubah dan loyalitas juga jadi semakin sulit untuk dipertahankan. Jadi kita semakin sulit untuk menjaga konsumen kita untuk setia dalam produk kita. Karena pilihan semakin lama semakin banyak. Dan konsumen coba untuk mencari hal-hal baru. Konsumen juga menginginkan fitur-fitur baru. Oleh karena itu, teknologi itu juga merubah konsumen. Dulu handphone orang tidak awal-awal keluar tidak memperhatikan apakah dia punya kamera yang bagus atau tidak. Yang penting bisa foto. Apa yang diutamakan dari handphone? Yang penting bisa telepon. Yang penting bisa SMS. Sekarang handphone tidak sekedar alat komunikasi. Handphone dibeli jadi alat komunikasi, jadi alat dokumentasi, jadi alat untuk membantu Anda bekerja ataupun juga kuliah. Karena itu demand-nya berubah. Karena apa? Karena ada teknologi yang mendukung itu. Sehingga apa? Sehingga customer-nya berubah. Dan perilakunya jadi berubah. Karena ada sosial budaya yang mendukung itu. Dulu sosial media nggak begitu penting. Tapi sekarang sosial media sudah jadi bagian dari kehidupan Anda. Oleh karena itu, perubahan tersebut berubah perilaku dari konsumen. Akhirnya apa? Handphone yang Anda pilih harus mendukung sosial media. Handphone yang Anda pilih, yang Anda inginkan layarnya semakin banyak, lama semakin lebar yang Anda inginkan. Kenapa? Karena memudahkan Anda untuk browsing, memudahkan Anda untuk menggunakan sosial media. Handphone yang Anda beli, Anda inginkan lebih bagus kameranya, supaya apa? Supaya wajah Anda terlihat lebih baik saat difoto. Nah, sekarang ada perubahan di market juga yang berubah itu. Nah, bagaimana pasarnya? Apakah persaingan sudah jenuh atau belum? Ataukah persaingannya masih kosong? Ataukah mulai ada pesaing-pesaing baru yang masuk atau juga ada pesaing-pesaing baru pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Nah, itu juga membawa perubahan baik itu ke kompetitor maupun ke customer. Baik, selanjutnya yang terakhir dari C yang keempat adalah company. Siapa itu? Itu diri Anda, itu perusahaan Anda. Nah, kita lihat bahwa company adalah value decider. Anda yang memutuskan. Ada beragam mobil yang ditawarkan di Indonesia. Ada beragam jenis handphone yang ditawarkan di Indonesia.
ada beragam jenis televisi yang ditawarkan di Indonesia. Namun, ada produsen-produsen yang fokus untuk produk-produk yang high-end atau produk-produk mewah. Ada produsen yang fokus pada produk-produk yang cenderung murah. Ada juga produsen yang berada di antaranya. Nah, siapa yang menentukan Anda itu akan memberikan value yang seperti apa? Anda ingin memberikan value dalam bentuk produk yang mewah, atau Anda akan memutuskan untuk memberikan value dengan dalam bentuk produk yang murah, atau di antaranya Anda yang menentukan. Nah, untuk menentukan itu ada tantangan-tantangan ya, tentu saja. Kita lihat dulu. Pertama, 3C yang lain itu harus dipelajari dulu sebelum kita memutuskan apa yang akan kita lakukan. Bagaimana change mempengaruhi kompetitor, gimana change juga mempengaruhi customer, dan apa dampak dari perubahan dari customer dan apa dampak dari perubahan kompetitor. Nah, ini yang coba untuk dianalisis nanti sebelumnya. Nah, sekarang setelah itu harus dilakukan analisis terhadap existing competence. Existing competence itu apa sih kompetensi yang Anda miliki? Apa kemampuan yang paling handal yang Anda miliki sebagai sebuah perusahaan? Itu harus disadari dulu. Kita tuh jagonya dari mana. Nah, setelah Anda memahami sebenarnya kita itu handal di mana, misalkan saya akan coba tanyakan ke Anda misalkan. Anda bisa jawab sendiri. Misalkan, saya tanya, produk Samsung itu handal di mana? Untuk produk mobile phone atau telepon selular. Produk Apple handal di mana? Produk Advan handal di mana? Produk Oppo handal di mana? Nah, coba Anda kan bisa membaca apa kehandalan mereka. Nah, perusahaan juga terus harus menyadari mereka handal di mana. Supaya apa? Supaya mereka lebih mudah dalam melakukan manuver-manuver atau tindakan-tindakan untuk memenangkan hati konsumen dan juga mengalahkan pesaing. Itu dia. Oleh karena itu, setelah Anda coba memahami kita handalnya di mana, kita jagonya di mana sih perusahaan kita nih. Nah, kita evaluasi lagi scratch possibilities. Kita harus mengembangkan kemungkinan-kemungkinan. Ya. Kita bisa memutuskan untuk melakukan investasi. Kita buat produk baru. Kita bangun pabrik baru. Kita bangun jalur distribusi baru. Atau kita juga memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Kita tunggu dulu, kita lihat dulu customer kita lihat dulu kompetitor kita seperti apa. Atau kita juga bisa memutuskan untuk melakukan harvesting. Harvesting adalah fokus untuk sebanyak-banyaknya mengambil keuntungan dari pasar dengan bisnis yang sudah ada sekarang. Kita coba untuk memanen apa yang kita sudah kembangkan. Atau juga kita memutuskan untuk divest. Oh, ternyata bisnis yang sudah kita kembangkan itu tidak berkembang dengan baik. Lebih baik didivestasi. Atau divestasi itu dipisahkan atau dilepaskan oleh Anda. Itu adalah salah satu contoh keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan. Namun, keputusan tersebut tergantung oleh risk attitude-nya. Atau bagaimana Anda bersikap terhadap risiko. Ya. Sikap Anda terhadap risiko. Nah, sikap Anda terhadap risiko itu berbeda-beda setiap manajemen. Setiap orang tuh berbeda-beda.
Ada orang yang berani mengambil risiko, ada orang yang tidak berani mengambil risiko. Nah, itu akan menentukan bagaimana perusahaan itu akan bertindak. Apakah Anda orang yang cenderung hati-hati, lihat dulu perkembangannya kemana, atau Anda cenderung orang yang selalu bergerak lebih dulu, supaya saat kita bergerak lebih dulu, kita akan memperoleh keuntungan lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Namun, masing-masing punya risikonya. Nah, bagaimana Anda bersikap terhadap risiko yang bisa muncul? Baik, selanjutnya, dari uraian sebelumnya kita bisa lihat bagaimana perusahaan itu harus menyikapi perubahan-perubahan yang ada. Kita mengetahui bahwa perusahaan harus menyadari apa yang menjadi kompetensinya, apa yang menjadi kehandalannya dalam berbisnis. Dan setelah perusahaan itu memahami atau menyadari apa yang menjadi kehandalannya, maka perusahaan baru bisa menyusun sebenarnya bagaimana arah-arah pengembangan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi ya. Misalkan, ada perusahaan elektronik XYZ. Dia memiliki jaringan yang kuat di Indonesia, market leader, dan juga memproduksi produk-produk yang berkualitas baik. Ini adalah kompetensi atau kehandalan yang dia miliki saat ini. Nah, pertanyaannya, kira-kira kemana arah pengembangan yang bisa dilakukan? Bisa lihat di sini ilustrasinya, dia coba untuk masuk ke segmen yang lebih baik, atau segmen-segmen yang bisa memberikan dia margin yang lebih tinggi atau keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Atau juga dia bisa melakukan cost reduction program, di mana perusahaan coba untuk menurunkan biaya sehingga perusahaan punya dua kemungkinan. Dia lebih punya kemampuan untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah. Jadi cost-nya turun atau biayanya turun. Dia punya kemungkinan untuk menurunkan harga, ataupun juga dia bisa memiliki margin atau keuntungan yang lebih tinggi apabila dia memutuskan untuk harganya tetap. Oleh karena itu, baik dia menurunkan harga ataupun marginnya yang dinaikkan, perusahaan akan memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan kompetitornya. Next. Sekarang kita akan pelajari mengenai TOWS. TOWS itu adalah singkatan dari threat atau ancaman, opportunities atau peluang, weakness atau kelemahan, dan juga strength atau kekuatan. Mungkin umum Anda melihat analisis SWOT. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ini dibacanya jadi TOWS? Sebenarnya pada prinsipnya sama, tapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Di mana TOWS itu melihat bahwa faktor-faktor eksternal itu menjadi sesuatu yang lebih penting dibandingkan faktor-faktor internalnya. Nah, ini eksternal. Ini internal. Nah, apa itu eksternal? Itu adalah faktor-faktor yang perusahaan tidak mampu untuk atau tidak punya kemampuan untuk mempengaruhinya. Jadi itu sesuatu yang tidak dalam kuasa perusahaan. Seperti contoh peraturan pemerintah. Perusahaan tidak punya kemampuan untuk memutuskan bahwa peraturan tersebut dikeluarkan atau tidak. Atau ada demand dan pertumbuhan lebih tinggi pada segmen menengah atas. Perusahaan tidak bisa mencegah itu terjadi. Ataupun perusahaan tidak bisa mendorong itu terjadi. Jadi itu sesuatu yang memang di luar kemampuan perusahaan untuk mempengaruhinya. Karena itu disebut sebagai faktor eksternal. Tidak dalam kuasa perusahaan.
Dan apa itu faktor internal? Adalah faktor-faktor yang perusahaan memiliki kuasa untuk mempengaruhinya. Nah, apa itu? Sebagai contohnya adalah di sini. Kelemahannya adalah tidak kompetitif untuk produk high end. Perusahaan bisa merubah itu nggak? Bisa. Perusahaan bisa melakukan investasi dan lebih kompetitif untuk produk-produk high end. Keunggulan di bidang teknologi, perusahaan bisa menciptakan itu nggak? Bisa. Perusahaan bisa melakukan investasi sehingga dia unggul di bidang teknologi, sehingga itu menjadi kekuatannya dia. Nah, ini adalah hal-hal yang memang diciptakan oleh perusahaan dan bisa dipengaruhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus jeli dalam melihat apa itu faktor internal maupun faktor eksternalnya. Baik, saya hapus dulu, saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, dari threat, opportunities, dan juga weakness maupun strength, dipilih manakah dari hal-hal ini yang sesuatu yang penting atau menjadi isu-isu kunci atau suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Maka dipilihlah isu kuncinya apa. Dibahas oleh Anda kira-kira apa yang menjadi isu kunci, apa yang menjadi hal-hal yang penting untuk diperhatikan perusahaan. Nah, oleh karena itu, nanti Anda analisa lebih lanjut apa implikasinya terhadap perusahaan. Ya. Apa implikasinya terhadap perusahaan karena terjadi hal-hal ini. Nah, sekarang setelah Anda sudah mengetahui apa implikasinya bagi perusahaan, maka perusahaan bisa merancang langkah-langkah strategis untuk menghadapi itu. Setelah diketahui oleh perusahaan mana yang menjadi isu-isu pentingnya atau menjadi masalah-masalah ataupun hal-hal yang menjadi penting dari threat, opportunities, weakness ataupun strength, perusahaan bisa memfokuskan pada isu-isu penting tersebut dan menganalisa apa dampak buat perusahaan atau implikasinya terhadap perusahaan. Lalu perusahaan juga bisa memutuskan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut supaya tidak merugikan perusahaan atau bahkan malah membuat perusahaan lebih berkembang di kemudian hari. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua dan untuk mahasiswa saya. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum diskusi. Saya akan coba jawab secepat mungkin dan semoga Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga bisa memicu diskusi yang baik nanti. Itu aja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.